Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Untuk proses selanjutnya, kita akan memulai produksi roti manis. Kita sudah siapkan whisking bowl, wadah untuk mengaduk semua bahan roti manis. Sebelum kita melakukan produksi, alangkah lebih baiknya kita gunakan sarung tangan atau hand glove agar produk yang kita buat hygiene atau bersih. Proses selanjutnya adalah pencampuran semua bahan kecuali garam dan mentega. Untuk garam, nanti setelah proses tengah kalis baru kita masukin garam, karena akan berpengaruh pada proses pengembangan roti. Kita masukkan fresh milk atau susu cair sedikit demi sedikit, lalu kita aduk dengan menggunakan tangan. Pastikan semua bahan tercampur semua sampai tidak terlihat tepungnya. Masukkan lagi susunya sedikit demi sedikit. Setelah adonan seperti ini, sudah tidak terlihat lagi tepungnya. Lakukan terus untuk mengaduk dengan menggunakan tangan. Tipsnya adalah menggunakan bagian tangan sebelah sini, sebelah bawah. Setelah itu, baru kita masukkan garam. Aduk kembali. Garam jangan sekali-sekali dicampurkan dengan ragi, karena akan mematikan kinerja dari ragi tersebut. Dan setelah itu kita masukkan bahan yang terakhir adalah mentega. Lakukan terus hingga adonan kalis. Nah, untuk susu cairnya kita masukkan nanti setelah menteganya tercampur dengan bahan lainnya, karena akan mempengaruhi adonan dan nanti akan semakin basah. Masukkan sedikit saja susunya. Lakukan terus sampai adonan sudah mulai kalis dan membentuk jaringan gluten. Untuk mengecek adonan apakah sudah kalis atau belum, kita bisa angkat sebagian dengan cara membentuknya sampai tipis dan tidak sobek. Seperti ini. Itu tandanya adonan sudah kalis dan sudah membentuk jaringan gluten. Sudah cukup. Nah, sudah jadi adonan roti manisnya. Kita istirahatkan atau resting time. Kita simpan lagi dalam loyang atau bowl selama 10 hingga 15 menit. Kita buka, ini dia hasilnya sudah di resting time selama 15 menit. Seperti ini. Sebelum kita bagi-bagi adonan, kita tambahkan untuk area kerja tepung agar tidak lengket, atau bisa juga menggunakan mentega. Waktu kita simpan adonan, kita simpan dulu alat-alat yang sudah tidak terpakai. Lalu kita ambilkan, ada timbangan digital, ada scraper untuk memotong adonan, dan rolling pin untuk menipiskan atau menggiling adonan. Pastikan timbangan dalam posisi 0. Untuk selanjutnya kita bagi adonan seberat 60 gram. Sudah kita bagi adonan 60 gram.
kita bulat-bulatkan atau kita dengan istilah rounding. Bisa menggunakan meja sebagai alas atau sebagai media, atau juga bisa menggunakan kedua tangan seperti ini. Kita simpan kembali, kita ambil lagi adonan, kita rounding sampai benar-benar padat. Adonan sudah kita timbang seberat 60 gram. Di rumah untuk membentuk roti manis dengan bentuk apa saja dan isi apa saja. Saat ini kita akan membuat roti manis coklat. Di sini kita sudah sediakan ada coklat chip. Kita akan membuat roti manis keju. Kita juga sudah siapkan keju cheddarnya yang sudah diparut. Kita juga akan membuat untuk roti pisang coklat. Sudah kita siapkan ada pisang dan coklat meses. Dan juga kita akan membuat roti manis pisang keju. Bahan sudah kita siapkan, pisang dan keju cheddar. Dan juga kita akan membuat roti manis isi sosis. Sudah kita siapkan sosis sapi. Lalu kita juga sudah siapkan untuk alas rotinya seperti ini. Ada yang berbentuk round atau bulat dan ada juga yang berbentuk poligonal. Langsung saja kita akan mulai membentuk roti manis. Yang pertama kita akan membuat roti manis coklat. Langkah pertama kita pipihkan terlebih dahulu untuk adonannya. Kita siapkan coklat chip sebagai isiannya. Kita isi di bagian dalamnya. Lalu kita tutup. Lalu kita kembali melakukan rounding. Pastikan bagian bawah adonannya tertutup rapat dan tidak terbuka agar isinya tidak keluar. Kita simpan di alasnya. Lalu yang kedua kita akan membuat roti manis keju. Sama, kita pipihkan terlebih dahulu. Kita gunakan rolling pin untuk menggiling. Nah, untuk selanjutnya kita pipihkan untuk adonan roti ini dengan menggunakan rolling pin. Untuk di rumah bisa menggunakan alat yang berbentuk seperti ini. Boleh itu menggunakan dari bahan plastik atau besi atau juga botol. Kita isi dengan keju. Kita tutup. Jangan lupa ujungnya kita pipihkan seperti ini. Lalu kita pipihkan kembali. Lalu kita ambilkan pisau. Untuk bentuk di rumah bebas mau bentuk seperti apa. Di sini saya akan memperagakan untuk membentuk roti
keju kepang. Kita bagi menjadi 4. Lalu kita kepang. Lalu kita ambilkan alas yang berbentuk poligonal, lalu kita simpan. Selanjutnya, kita akan membuat roti manis pisang coklat. Seperti biasa kita pipihkan. Ujungnya kita pipihkan juga. Lalu kita masukkan pisang. Sebagai isiannya. Dan juga coklat meses. Kita tutup. Sisinya kita tutup kembali ke bagian tengah agar coklatnya tidak keluar. Lalu kita gulung. Seperti ini bentuknya. Kita masukkan ke dalam alas roti. Lalu yang keempat, kita akan membuat roti manis pisang keju. Seperti biasa, kita pipihkan kembali adonan rotinya dengan menggunakan rolling pin, atau di rumah bisa menggunakan botol ya. Biasanya botol sirup untuk membuat adonan pipih. Kita masukkan pisang dan keju cheddar. Lalu kita tutup. Sisinya juga kita tutup. Seperti ini. Sebelum kita menggulung, jangan lupa kita sobek bagian tengahnya menjadi 3. Agar terlihat ada motifnya. Kita gulung. Lalu kita beri alas. Untuk roti yang terakhir, kita akan membuat roti manis sosis. Seperti biasa, kita pipihkan kembali. Ujungnya kita pipihkan, tipiskan. Dan kita beri isian sosis sapi. Lalu kita bagi menjadi 6 bagian. Pertama, potong bagian tengahnya. Seperti ini. Lalu masing-masing kita bagi 3. Agar terlihat simetris dan sama besarnya. Lalu kita siapkan alas yang berbentuk round atau bulat. Lalu kita tata di dalamnya. Cantik bukan? Nah, seperti ini bentuknya. Ada roti manis coklat, roti manis keju, roti manis pisang coklat, roti manis pisang keju, dan yang terakhir, roti manis sosis. Adonan sudah kita bentuk semua. Lalu kita siapkan loyang atau baking tray. Seperti ini. Kita masukkan. Kita tata. Lalu kita ke tahap berikutnya, ialah proses proofing atau proses pengembangan. Jika tidak ada mesin proofing, bisa kita melakukannya dengan manual, yaitu dengan menggunakan lap bersih
Tentunya ini harus dalam kondisi basah agar roti manisnya terlihat lembab dan basah dan tidak kering. Kita tutup, kita tunggu 10 hingga 20 menit. Setelah 15 menit kita proses proofing. Penasaran kan sebesar apa? Apakah sebesar saya? Tada! Setelah 15 menit kita proses proofing. Proses selanjutnya adalah kita memberikan topping. Sebelum kita memberikan topping, saya akan perkenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, ada telur sebagai bahan polesannya, keju cheddar, meses atau coklat rice, ada mayones ya. Mayonesnya sudah saya simpan dalam piping bag plastik segitiga. Juga ada saus tomat. Ya, boleh menggunakan saus sambal pedas. Lalu yang terakhir adalah parsley ya. Parsley kering. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan kocok telur. Kita menggunakan measuring jug. Kita masukkan telurnya. Kita menggunakan alat. Ya, betul. Ini adalah balon whisk. Ya. Lalu kita pakai kuas. Kita poles bagian rotinya. Pelan-pelan, jangan ditekan, nanti rotinya bisa kempes. Poles hingga rata, agar nanti pada saat dibakar mendapatkan warna yang menarik. Nanti pada saat dibakar ini akan mengembang 2 kali lipat, jadi akan lebih membesar lagi. Lalu untuk roti manis coklat kita kasih topping meses. Untuk pisang keju kita beri topping keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Untuk roti manis pisang coklat kita beri meses. Untuk keju kita beri topping keju cheddar. Dan untuk roti manis sosis yang pertama kita beri topping saus tomat. Kita gunting ujungnya, jangan terlalu besar. Lalu kita beri topping seperti ini. Tambahkan juga mayones di atasnya. Nah, seperti ini. Yang terakhir kita tambahkan parsley kering agar terlihat cantik dan menarik dan lebih berwarna. Parsley ini adalah peterselie yang kita keringkan, yaitu dengan cara kita ambil daunnya lalu kita panggang. Setelah dipanggang jangan terlalu lama hingga kadar air dalam parsley tersebut berkurang. Lalu kita remah-remah seperti ini. Ya, jadi terlihat cantik. Dan hasilnya cantik kan? Persiapkan ovennya. Boleh menggunakan oven yang ada di rumah, boleh, silakan bebas. Di sini kita akan menggunakan oven deck seperti ini. Kita beri suhu 150 derajat Celcius untuk atasnya. Dan untuk bawahnya kita beri suhu 130 derajat Celcius. Kita beri waktu 10 menit. Seperti ini. Jikalau kurang pas membakarnya, boleh ditambahkan lagi. Tetapi kondisi loyang atau baking tray-nya itu dibalik agar matangnya merata. Ups, alarm sudah bunyi. Itu tandanya roti manis kita sudah matang. Ayo kita segera angkat. Tada!
Seperti ini, roti manis ala sekoper cinta. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan Bakery and Pastry, dilakukan melalui video tutorial ini. Saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini? Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!